W, berarti Y itu ya. Y ya. Juga Y-nya itu sama dengan X, maka rumusnya ini. Itu nanti. Jadi yang bakalan dilihat tuh reflection cukup banyak ya. Iya. Itu begitu. Nah, kemudian selain dari translasi dan refleksi, ada juga rotasi nanti. Nah, dia tergantung apakah dia berotasi di sumbu asal atau titik asalnya, origin point-nya, atau dia di titik tertentu, misalnya A, B. Itu beda lagi. Baik. Oke. Lalu ada dilatasi. Nah, dilatasi. Nah, dilatasi itu yang kayak gini bentuknya ya. Nah. Dan masih banyak yang lain. Ini rumusnya banyak juga ya. Iya. Nah, aku lihat yang transformasi geometri yang pertama dulu ya. Kita bahasnya translation. Oke. Kita tuh masih ingat, kamu masih ingat kan ini namanya koordinat Cartesius ya. Baik. Ini ada sumbu Y positif ke atas, kemudian sumbu X positif ke kanan, ada sumbu Y itu negatifnya kalau ke bawah, kemudian kalau dia ke kiri di sumbu X-nya itu juga negatif. Itu yang penting nanti. Kemudian ada namanya matriks, ya kan? Ini adalah komponen dari matriks ya bentuknya. Ini matriks 4x4 kan? 4x3 ya, atau 3x4 ya ini matriksnya. Gitu. Oke, ini ada namanya kolom, ada namanya baris, ya kan? Iya. Nah, mana yang kolom? Kalau 269 ini apa namanya? Masuk ke dalam? Kolom. Kolom. Kalau 2-453 ini adalah? Baris. Baris. Nah, kemudian ada juga namanya vektor ya. Kalau untuk vektor itu kan berarti dia memiliki apa kalau namanya vektor? Vektor itu sama kayak besaran yang fisika itu ya. Dia vektor ini adalah dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ya, dia memiliki arah. Jadi besaran yang memiliki nilai dan arah vektor namanya. Baik. Nih, ada namanya sekarang geometric transformation. Jadi dia tuh bertransformasi sesuai dengan geometrinya tuh bertransformasi bentuknya. Nah, ada macam-macam, ya kan? Jadi ada namanya tadi yang disebutin ada translasi, rotasi, reflection, dan dilatation. Dilatasi dan sebagainya. Nah, sekarang dilatasi konsep. Konsepnya tuh gini. Kalau misalnya ada poin, ada titik ya di sini. 2,2. Nah, titiknya di sini yang warna merah. Maka 5 unit to the right and 2 unit to above. Nah, berarti ini berada di mana dia? Nah, itu berarti dia 5 ke arah kanan dan 2 ke arah atas. Berarti dia termasuk ke dalam yang ke sini. Nanti bakalan ke titik 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Terus 2-nya ke atas. Oh, ke atas dia. Nah, di sini nanti. Itu di sini nanti ya dia. Nah, maka dia adalah berada di 7,4. Nah, berarti di sini titiknya. Itu namanya dilatasi. Paham ya? Iya. Dari konsep dari titik awal ke titik yang selanjutnya. Nah, kalau kita garis di sini, kita garis nih. Kita garislah titik ini ke sini. Nah, ini T-nya, translasinya. T A, B, ya. X, Y. Gitu. Dengan demikian, X aksen Y atau bayangannya itu ya kan, bayangan X-nya dengan Y-nya aksennya itu sama dengan XA tambah Y tambah B. Paham ya? Baik. Gitu, tinggal ditambahkan aja. Nah, contoh di sini.
Determine the image of A 2,2 if shifted 2017 unit to the right dan 2020 units to the below. Nah, kita tinggal tambahkan aja sesuai dengan rumusnya tadi ya. Katanya dia below itu berarti ke bawah. Atau otomatis dia ini minus, ya kan? Karena tadi ingat positif, negatif. Itu kalau positif adalah kanan sama atas, negatif itu adalah kiri sama bawah. Paham ya? Nah, karena dia di bawah, berarti ini adalah kita bisa buat yang awalnya, berarti dia X aksen, Y aksennya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Kan pasti gitu. X awalnya adalah 2, Y awalnya juga 2. Nah, A-nya itu karena ke kanan, berarti dia tambah 2017. Nah, sedangkan yang 2020 itu ke bawah, berarti dia minus 2020. Maka jawabannya adalah 2019 minus 2018. Ini jawaban dilatasinya. Paham? Baik. Baik. Oke, coba dikerjakan dulu yang ini. Tanpa melihat ya. Ini kita ngebahas soalnya atau gimana ya? Ya. Maksudnya gimana? Saya mau bahas soalnya aja, Kak. Oh, kamu mau bahas soalnya aja? Iya, soalnya itu soalnya yang buat di ujianin. Mana soal-soalnya? Kagak ada. Yang saya kasih kemarin nggak ada ya? Gak ada. Ini kamu jawab. Kasih geometric transformation reflection. Yang 9 soal itu, Kak. Oke, coba dipotong ulang lagi. Itu agak sedikit blur sih. Nggak bisa, soalnya saya kok kertasnya di sekolah. Yang mana ini? Yang ini ya? Determine the value of 5K. Jelas soalnya. Determine the value of 5K if translated using T1 and T2, then the image of is A. Determine the value of 5K tambah. Oh, kita mencari nilainya ya, 5K tambah setengah M ya. Iya. Ini bahas soalnya aja gitu berarti ya. Iya, Kak. Kalau anak kunci lawang yang kebanyakan ya lawang kunci iya mau deh kami terkejutan di bangku mau adik kalau nak suka dapat saya kau jatuh ya lah itu ini salah kembali mengukur dulu yang atau yang kena yang dia atau kan mau dapat apa nanti mau apa dah salah itu belum bertanya Nah, determine the value of 5K tambah 1M. Berarti kamu harus mencari nilai 5K tambah setengah M-nya. Oke. Kita diskusi bareng ya, berarti yang ini ya. Iya. Nah, jika A awalnya nilai A-nya itu adalah min 4,3 nih. Gitu kan. Ditranslasikan di T1. Itu 2K. Nah, berarti kamu translasikan di awal. Anggap aja dia jadi aksen yang aksen itu pasti dia jawabnya adalah min 4,3. Berarti X, Y ya. Min 4,3 ditambah dengan 2 dan K. Gitu ya.
Udah? Iya. Dan T2-nya ditranslasi lagi kayak gitu. Oh, berarti A aksennya adalah tinggal tambahin min 4 tambah 2 adalah min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Min 2. Min 4 tambah 2 berarti min 2. 3 tambah K jadinya 3 tambah K. Nah, kemudian kamu translation lagi di T2-nya. Tambah lagi, ya kan? Berarti dia A aksennya tambahin lagi. Min 2 per 3 tambah K. Kok per ya? Bukan per ya ini ya, sorry. Enggak per. Min 2, 3 tambah K ditambah M min 2. Nah, kamu tambahin tuh. Ini hasilnya sama dengan, nah aksennya ini ternyata hasilnya adalah di sini 2, sini 4. Berarti dia 2 min 2 tambah M. Terus 3 tambah K. 3 tambah K min 2. Kalau kita tambahkan jadinya kan 1 ya. 3 tambah min 2. 3 kurang 2 adalah 1. 1 tambah K. Paham nggak sejauh ini? Agak susah dicerna tapi lumayan lah. Oke. Berarti ini aku ulang dari awal nggak apa-apa? Boleh. Oke, yang pertama itu yang harus kamu ketahui kalau translation itu ada tinggal ditambahin aja. X sama X, Y sama Y. Maksudnya kayak gitu. Jadi kan ini udah ketahuin min 4,3. Itu A awalnya. Ya. Min 4,3. Berarti ketika kita translasikan pertama kali, berarti dia itu A aksennya, ya A yang pertama, bayangan pertamanya itu adalah otomatis nilai A ditambah dengan T1. Nah, A-nya kan min 4 dengan 3. Nah, T1-nya itu 2 dengan 2 tambah K gitu kan. Paham sejauh ini? Baik, paham. Nah, sekarang kita tambahin yang atas sama atas, bawah dengan yang bawah. Berarti kalau gitu hasilnya berapa? Oh, ditambah. Ya ditambah. Yang di atas sama yang di atas, yang bawah sama yang bawah. Min 2 per 3. Min 2, terus yang di bawah 3 tambah K kan? Iya. Ya, tinggal terus aja 3 tambah K ini nggak bisa diapa-apain. Paham? Baik. Nah, terus yang kedua sama. Aksen yang kedua tuh berarti yang ini, yang awalnya min 2, 3 tambah K, kita tambahin lagi, translasikan lagi. Dengan hasilnya M dengan min 2. Ya kan? Kita tambahkan. Hasilnya gimana? Berarti yang di atas sama yang di atas. Hasilnya adalah min 2M. Min 2 tambah M, kan tambah. Oh iya. Kalian di bawah? 3K min 2. 3 tambah K. Kan ini tambah nih. Oh, nggak bisa digituin. Nggak bisa. Kan disesuaikan dia. Jadi kalau dia 3 tambah K ditambah min 2. Kan gitu dia jadinya. Hasilnya adalah nih, yang K-nya nggak bisa diapa-apain, tinggal 3 dengan min 2 itu bisa diapa-apain. Jadi jadinya 3 kurang 2 kan dia? Tambah sama dengan K. 1 tambah K. Paham? Paham. Nah, dengan demikian ini hasilnya 24 ya. 24 berarti min 2 tambah M 1 tambah K itu sama dengan 2 dan 4. Kan sama dengan. Boleh nggak kita buat gini? Min 2 tambah M sama dengan 2. Kan gitu. Jadi M itu berapa nilainya? Coba cari. 2 tambah 2 ya? Bukan.
Berarti M-nya itu adalah 4. Kenapa 4? Min 2-nya dipindahin ke Kanan. Iya. Jadinya 2 tambah 2 kan? Iya. Oke, kalau yang ini berarti dia kan 1 tambah K sama dengan 4. Berarti K-nya berapa? 3. Untuk K-nya 3. Nah, dengan demikian yang ditanya itu adalah 5K tambah setengah M itu hasilnya berapa? Berarti 5K tambah setengah M itu hasilnya berapa? Nah, masuk nilainya. Coba cari. Sebelas ya? 11. Iya. Coba nilai K-nya dimasukin dulu. Nilai K-nya 3. 3 kali 3. Itu 5. 5. Oh. Kamu nggak baca soalnya ya? 17. Itu hasilnya 17. Baik. Ternyata nggak terlalu susah kalau dijelasin. Translation tuh termasuk yang paling mudah. Baik. Ya? Sudah. Ini mau dirangkum cepat? Enggak, sudah, saya udah nulis. Soal selanjutnya aja, paham aja sih Kak, makasih. Selanjutnya ada reflected ya. Baik. Refleksi. Gimana? Kecil banget ya. Apa saya itu bokok lagi? Ini lapar. Hah? Wala dah kan nak? Wala lauk dia. Oh. Tu minum air, minum air. Ya kon, mana nak air? Betul. Bokok tu. Air itu tinggal belakang. Nah, gimana ya? Line N sama dengan 2X kurang 3Y sama dengan min 6. Direfleksikan dengan Y sama dengan 4. Nah, kita refleksikan Y sama dengan 4. Berarti kita perlu merefleksikan. Untuk refleksi, tadi rumus reflectionnya itu kan dia reflection masuk ke yang kalau Y. Nah, Y aksisnya berapa? Kan? Baik. Jadi dengan demikian ini Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan B ya. Oke, Y sama dengan B. The equation over the line. Nah, Y sama dengan B. Nah, dengan rumus yang tadi kita anggap di sini. Kalau misalnya 2X kurang 3Y sama dengan min 6. Nah, kalau X-nya 0, kita coba cari dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Nah, kalau X-nya 0, Y-nya itu sama dengan 4. Kita cari. Kok 4? Berarti X-nya 0 adalah min 3Y sama dengan min 6. Berarti Y-nya adalah min 6 bagi 3. Alias min 6 bagi min 3. 2. Berarti Y-nya 2. Nah, kalau Y-nya yang 0,
berarti X-nya berapa? Kebalikannya, jadi dia 2X sama dengan min 6. X-nya adalah 3. min 3. min 3. Nah, berdasarkan kita tahu reflection of the over the line Y sama dengan B gitu kan. Kita buatnya adalah X aksen ya, X aksen Y aksen berarti S aksen Y aksennya itu dari rumusnya adalah 1 0 0 min 1 ya. Ya. 1 0 0 min 1 1 0 0 min 1 kali kayak gini dikali X dan Y tambah dikali X dan Y ditambah dengan 0/2 kali reflectionnya kan Y-nya sama 4, berarti 2 kali 4. Nah, kita tinggal cari dapetin. Itu rumusnya ya, Kak? Iya, kan berdasarkan kamu kasih tadi. Reflection Iya. per line Y. Y-nya sama dengan B. Kalau kita carikan ini kan cara ininya, berarti ini nilai aksen X aksen Y aksennya itu kan gini. 1 ini kan kita udah tahu kalau X-nya 0, Y-nya 2. Iya. Kan? Terus kalau Y-nya 0, X-nya tadi 3, min 3. Gitu tuh. Baik. Berarti determine the image of line N. Berarti kita carinya, kalau kita kalikan ini ke dalam, itu nilai X dan Y-nya ya. Kita anggap nilai X dan Y-nya itu adalah 2 dengan 3. Ya kan? X-nya 0, Y-nya 2. X, Y-nya 0, X-nya min 3. Nah, jadi dengan demikian Y-nya 2, di sini X-nya min 3. Berarti kita buat di sini sama dengan 1 0 0 min 1 kali X-nya itu min 3, ini 2 ditambah 0 dengan 8. Nah, ini kita caranya ini adalah pertama kita tambahkan nih 1 dikali min 3 berapa? 1 kali min 3 hasilnya adalah min 3, terus ditambah 0 kali 2 yang ini alias 0. Yang di bawah nih 0 kali min 3 jadinya adalah 0 ditambah min 1 kali 2 min 2, jadi ditambah 0 dan 8 kan gitu tuh. Di hasilnya adalah min 3 min 2 ditambah 0 dengan 8. Nah, ini kalau bisa kayak gini kita tambahin aja kayak tadi, min 3 tambah 0 min 3, min 2 tambah 8 min 6. Nah, berarti S aksennya itu tadi, selanjutnya adalah X aksennya itu adalah min 3, Y aksennya adalah min 6. Min 6 dapat bukannya 6 ya, Kak? Oh, sorry, ya 6. Ya, hasilnya 6. Y-nya 6, sorry, Y-nya 6. Baik. Bisa?
paham. Jadi hasilnya itu atau belum? Ya, hasilnya ini. Oke. Kan determine the image of line. Berarti kan mencari nilainya kan? Kalau yang Y sama dengan 4 itu fungsinya? Ya ini. Oh, Y sama dengan 4 itu dia berarti nilai menggantikan nilai ini. oke. Oke, sekarang aku pengen lihat kamu kan udah dikirimkan yang ini kan, yang formula geometri itu kan? Iya, Kak. Tapi Kamu saya belum belum dibahas di sekolah. dibahas. Iya, jadi nggak paham. Oh gitu. Enggak, sekarang gini aja. Biar kamu agak paham, ini nih rumusnya apa, kenapa, coba di nomor 2 itu, kenapa rumusnya itu, kamu lihat, kan nilainya, kan Y-nya sama dengan 4. Oke, coba kamu buka yang tadi. Berarti rumusnya yang mana tuh? Atau aku share screen deh. Yang mana rumusnya? Sebenarnya kan tinggal baca rumusnya kan? Iya. Yang mana rumusnya kalau Y sama dengan 4? Nomor 1 sampai 8. 2 sampai 8. Nomor 5. Kan. Nomor berapa? Kan Y sama dengan 4. Berarti nomor? Ini soalnya nomor berapa, Kak? Nomor 2 tadi, masih nomor 2. Dua sampai 8 mana nomornya? Mana rumusnya? Yang kita kerjain barusan tadi. Nomor? Beda. 7 ya? Bukan 7. Bukan. Ada kata kuncinya reflection over the line Y. Kan itu tadi. Ya enggak? Hasilnya bukan negatif ya berarti. Kan 1, 0, 0 minus 1 kan tadi itu? Iya. 5. Bukan. Itu nilainya adalah nomor berapa? Nyerah? 3? Enggak. 2. Nomor 8. Oh iya, ditambah ya. Jadi sebenarnya ya dari soal itu kita tuh udah bisa ketebak ngerjainnya apa. Kamu panggilnya siapa ya? Lia. Nah, bisa dari ketebak. Coba tadi kan dijelasin bahwasannya dari soal tersebut dia bilang kalau misalnya reflection line 2x kurang 3y sama dengan min 6 is reflected over the line y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 itu Y sama dengan B artinya. Kalau Y sama dengan X itu dikasih tahu nanti kata Y sama dengan X, pasti kayak gitu dia bilang. Atau Y sama dengan min X, berarti pakai rumusnya yang ini. Makanya tadi sebenarnya ya ini aku pakai rumus ini aja dari tadi. Jelasinnya itu. Oke. Coba deh, tadi kan pasti hasilnya gini. Berarti P aksennya itu kan hasilnya di sini ya. P aksennya X-nya itu tetap nilainya. Cuman yang B-nya yang beda tadi. Karena B-nya kan 4. Y-nya tadi dapatnya 2 kan? Iya. Nah, B-nya 4, Y-nya 2. Berarti kan di hasilnya gini. Nilai P aksennya tadi X-nya itu tetap min 3 kan? X-nya tadi min 3 kan? Nah, berarti dia tetap min 3. Karena di sini tetap X-nya sama X-nya sama. Berarti P aksennya itu tetap nilainya min 3,
Sedangkan yang Y-nya itu beda. Yang Y-nya itu adalah 2B kurang Y1, yang Y1 tadi. Karena B-nya itu kan 4. Y sama dengan 4. Berarti 2 kali 4 dikurang. Nah, nilai Y awalnya tadi kan 2. Kan dia awalnya P-nya itu adalah min 3,2 kan? Iya. Nah, berarti 2 kali 4 kurang 2 alias 6. Maka tadi jawabannya min 3 dan 6. Paham? Paham. Nah, jadi itu dari sini semua. Gitu. Nah, sekarang challenge buat kamu, sekira-kira nomor 3 itu pakai rumus yang mana? Dia reflection juga, so. Nomor 6. Coba baca dulu deh. Reflected over the line Y sama dengan min axis. Axis tuh sama dengan X gitu ya? Kan. Iya. Coba baca dulu. Nomor berapa? Yang awal. Pertama pakai rumus apa? Terus yang kedua, karena ada 2 itu dia bilang. Oh. Pertama nomor 3, rumus 3. Benar. Yang Kan kedua baru nomor 6. Benar, kayak gitu caranya nyarinya. Iya kan? Baik. Anggap aja di sini sama kayak tadi, 4x tambah 3y sama dengan min 12. Ya kan? Sama tuh. 4x tambah 3y sama dengan min 12. Nah, kamu cocokologi dulu. 4x tambah 3y sama dengan min 12. Nah, kalau x-nya itu 0, berapa nilainya? Coba cari. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Min 4. Udah ketemu kalau x-nya 0, y-nya berapa? Min 4. Y-nya min 4. Nah gitu. Jadi kalau x-nya 0, y-nya min 4. Terus kalau misalnya y-nya 0. Min 3. Nah, udah kan? Berarti dia adalah min 3, min 4 kan? Iya. Di sininya B-nya berarti min 3, min 4. Nah, Y-nya min axis kata dia. Nah, kalau Y-nya min axis berarti hasilnya harus kayak gini. Min X, Y. Berarti nilai P aksennya tadi adalah sekarang min X, Y. X-nya kita jadikan min 3 dengan min 3. Jadinya min 3 dengan min 3. Jadinya adalah positif di 3. Paham nggak? Paham. Nah, Y-nya jadinya tetap sama. Jadinya 3, min 4. Paham nggak kira-kira nih? Ini bingung lagi nih. Halo, Lia? Iya. Paham nggak? Lagi cerna. Oke. Baik. Dan sekarang memang beneran paham? Benar. Beneran paham? Benar. Di sini kan min 3. Ini kan min 4 kan? Kita tuh ngelihat yang ini aja, enaknya rumusnya tuh udah ada nih. Berarti P aksennya itu adalah, nah ini X, ini min X. Berarti kalau nilai X sebelumnya min, ketemu dengan min hasilnya positif kan? Iya. Makanya dia 3. Terus yang Y itu tetap min 4. Iya. Nah, di soal tersebut dia bilang, oh ternyata habis itu dia diapain?
direfleksikan lagi Y dengan min X. Nah, rumus yang mana yang sekarang pakai? 6. Nah, sama. Kayak gini juga. Kan Y-nya itu tadi ini kan hasilnya. Dia kan hasilnya tadi 3 dengan min 4 kan? Iya. Nah, kalau sekarang kita ini kan jadi ini jadinya min Y, ini jadinya min X. X jadi Y jadi X. Berarti nilainya apa? Nah, nilainya kita balik. Yang tadi yang Y, kan Y-nya di sini nih. Nilai Y-nya itu berarti yang di awalnya min 4. Berarti dia min 4. Ya kan? Koma, yang X-nya juga dinegatifin. Negatif 3. Nah, ketika direfleksikan hasilnya adalah min 4. Positif kan? 4, min 3. Paham nggak? Paham? Lumayan. Lumayan apa enggak? Nanti nggak paham lagi kenapa bisa kayak gitu. Masih mencerna sih. Soalnya baru belajar yang ini jadi bingung. Udah? Oke. Itu sejauh ini tuh ya. Baik. Bisa Ngerti? tulis di kertas kosong aja nggak, Kak? Maksudnya? Yang ditulis, jangan tulis di sini. Saya kebanyakan angkanya jadi bingung. Oke. Ya, tapi sejauh ini boleh nggak kamu juga buka rumusnya? Boleh Iya. dibantu buka rumusnya nggak? Jadi ini aku nggak share sini lagi. Oke, berarti nomor 3 aman ya? Berarti nomor 3 ya? Iya. Sekarang nomor 4. Ini nomor 3 hasilnya gimana, Kak? Nomor 3 tadi. Oke, kamu belum ngerjain berarti nomor 3 tadi yang ini. Iya, saya udah fokus ke tahap-tahapnya, ternyata udah selesai jadi bingung. Hasilnya nih 4 dengan min 3. Tahapnya gimana? Ini dari awal. Di awal kamu kan carinya 4x tambah 3y sama dengan min 12 yang ini. Nah, kalau x-nya 0, y-nya 0, x yang ini y-nya min 4 dengan x-nya min 3. Udah. Baik. Nah, setelah itu kan kita pakai rumus yang 3 kan? Ya. Nah, tinggal masukin nilainya kan. Ini kan x-nya min 3, y-nya min 4. Jadi nggak rumus yang di atas itu ya, bukan yang di bawah ya, Kak? Hasilnya sama aja. Oh. Hasilnya sama aja. Kalau kamu menggunakan matrik kayak gini juga, nanti hasilnya begitu. Atau kalau misalnya mau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa. Cuma kan aku mempermudah nih. Kalau kamu mau membuat, tinggal masukin nilainya aja. Tinggal di gini aja nanti. Min 1, 0, 0, 1, udah. Terus X-nya tadi kan min 3. Minnya min 4. Dikalikan. Hasilnya samain. Yang ini hasilnya nanti jadinya. 3 dengan min 4. Ya kan? Udah. Nanti hasilnya adalah 3 min 4. Kalau menggunakan matrik. Paham? Paham. Nah, nanti ini juga kayak gitu sama. Kan kamu menggunakan rumus 6 nih, nomor 6. Berarti kan dia di sini nanti dapatnya. Hasilnya adalah 0. Min 1. Min 1, 0. Berarti di sinilah 3 min 4 kan? Iya. Nah, hasilnya nanti yang ini.
4 min 3 dibalik. Paham? Paham. F-nya. Akhirnya 2B minus Y atau Yang ini hasilnya 4 min 3. oh itu udah selesai itu aja. Udah selesai. Baik. Udah? Nah, gitu dia. Jadi sebenarnya kita bisa ngerjain ini dengan cepat banget gitu loh. Yang penting tahu x-axisnya di mana. Oke, nomor 4 ya. Iya. Oke, coba kamu kasih tahu aku rumus yang dipakai nomor 4 apa, nomor 5 apa? Nomor 5. Nomor 4. Rotated by. Saya bingung ya, rotate itu Rotasi berarti. Rumusnya rotasi berarti. rotation over. Sempat lah. Nomor 4. Kenapa ada minus 45-nya ya, Kak? Iya, dia kayaknya 3 dengan min 2 rotasi by min 45 derajat sudutnya. Di rumus cuma tertulis poin-poin ini, jadi saya bingung. Ya, berarti dia tinggal mencarikan rumus cos-nya aja. Nah, ini kurang paham. Susah banget dipahamin kalau ini. Dan ini dulu, berarti rumusnya yang pertama, udah. Hah, pertama. Iya, kan K3 min 2. Wait, bentar. Rotation over the center point. Ini rotation over the origin point. Ini katanya rotation about the origin. Rotated by min 45 about the origin. Jadi katanya the origin yang ini. Nah, berarti kan 0,0. Udah, jelas. Kan the origin, dia bilang. Itu sebenarnya soalnya itu tuh ada semua kata kuncinya. Kata kuncinya yang dipahami. Kan katanya the origin. Itu rumus yang pertama kan? Udah. Enggak. Berarti nilai yang 4 itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan, tinggal kita masukin nilainya. Dia apa? Rumusnya cos alpha dikurang sin alpha ya? Ya enggak? Sin alpha cos alpha. Terus dikali XY. XY. X-nya berapa? Kayaknya 3 min 2. Berarti nilai X-nya berapa? Cara tahunya? Cara tahunya? Cara tahu X-nya.
Iya, Kalau 4,5 X-nya yang mana? 4. Terus kalau K 3,-2 Oh, X-nya yang mana? 3 Iya. Kalau Y-nya? min 2. Udah. Berarti alfanya berapa? Alfa itu Sudutnya. Sudutnya adalah 45, minus 45 itu ya, bukan? ya minus 45 derajat. Oke, bentar. Oke, udah? Berarti tinggal kita masukin nilainya. Cos 45, cos min 45, min sin 45, min 45, sin min 45, cos min 45. Iya kan? X-nya 3, Y-nya min 2. Udah paham belum? Halo? Oh, habis itu cari cos dari minus 45 itu ya? Benar. Cos minus 45 berapa? Cos 45 berapa? Akar 1. Apa? Akar 1. Enggak, bukan. Kalau akar 1 mah tetap 1. Cos Udah pernah ngapal nilai sin cos tangan belum? Sin cos 4. doang. Tapi kalau minus jadi minus juga. Kalau minus ya hasilnya nanti minus. 4/5. Kan 1. Hmm? 4/5. Cos 45, bukan cos 4/5. Oh, 1 per 2 atau akar 2? 1/2. 1/2 akar 2. Oke, aku serius nanya nih ya. Matematika menurut kamu itu yang kamu kesulitan itu di mana? Apa cara operasi matematikanya? Karena kan ini baru pertemuan pertama ya. Aku nggak tahu apakah ibaratnya aku nge-treatment ini gimana gitu maksudnya. Apakah kamu emang sama sekali nggak suka matematika? Apakah kamu sama sekali nggak suka hitung-hitungan? Atau kamu tipikal orang yang suka lupa rumus atau seperti apa? Nggak suka matematika sih, kan makanya ambil kelas. Oke. Terus sejauh ini matematika yang agak sulit itu di bagian apa? Saya ada 3 bab untuk semester ini dan saya nggak terlalu pelajarin sih kayaknya ini. Bingung juga mau bilang yang sulit yang mana. Oke. Nilai sinus cosinus udah pernah tahu sebelumnya? Sudah. Sempat ngafal. Oke, kalau sin 0 berapa?
0. Kalau cos 0, 0, 1. oke. Kalau sin 30, 1/2. kalau cos 30, akar 3/2. nah, tahu kok. Bener kan? Lupa ingat. Berarti dengan demikian kalau cos 45 min 1 per akar 1 per gitu. 1 per Akar 2. 1 per 2, terus apa lagi? Akar 2. Nah, jadi dia hasilnya min setengah akar 2, 1/2 akar 2. Terus kalau min sin 45, jadi jawabannya adalah minus 1 sin 45 berapa? 1 per akar 2. Sama kan dia? Iya. Nah, berarti dia min setengah akar 2. Nah, min ketemu min jadinya Tambah. positif. Maka ini hasilnya setengah akar 2 kalau yang ini. Kalau ini bawah sin 45, sin minus 45. Jadi adalah 1 per akar 2. minus, kan sama nih. Oh iya, minus. Semuanya sama, minus setengah akar 2. Yang cos 45 min 45 juga minus setengah akar 2. Paham? Paham nggak? Paham. Oke. Dikali dengan 3 dengan min 2, gitu kan? Iya. Kalau misalnya nih, yang ini kan agak ribet nih angkanya. Kalau kita sama-sama bagi dengan setengah akar 2 bisa. Semuanya ini kita bagi setengah akar 2. Boleh. Yang ini kita bagi-bagi setengah. Nggak tahu. Apa? Lalu? Nah, kalau setengah akar 2 kita bagi setengah akar 2 kan hasilnya min 1. Yang ini. Jadi biar bermudah, min 1, 1, min 1, min 1. Jadinya. Dikali 3 dengan min 2. Biar lebih mudah. Paham? Paham. Ya. Kalau gitu sekarang kita kali silang kayak tadi. Min 1 kali 3 ditambah 1 kali min 3. Jadi ya min 1 kali 3 kan min 3. 1 kali min 2 ditambah min 2. Nah, kalau yang ini min 1 kali 3 min 3 ditambah min 1 kali min 2 yaitu 2. Berarti min 3 dikurang 2 adalah hasilnya min 3 dikurang 2 hasilnya 5. Min 5. Min 3 tambah 2? Min 1. Min 1, berarti itu jawabannya. Paham? Iya. Oke. Oke, nomor 5. Sekarang nomor 5 ini rumusnya apa? Itu rotate-nya 2 kali.
Tahu kalau 2 kali. Dirotasikan 2 kali baru oh enggak, ya 2 kali benar. Pertama dirotasikan 210 derajat, ya kan? 210 itu. Nah, caranya sama kayak ini, cuma dia bedanya di sini. Ini menggunakan min 5x tambah 3y sama dengan min 15. Nah, ini sama. Caranya kayak tadi. Kalau x-nya 0, itu y-nya berapa? Kalau y-nya 0, x-nya berapa? X-nya 3. X-nya 0, y-nya? Y-nya min 5. Min 5. Kalau y-nya 0? Y-nya 3. X-nya 3 ya? Iya. Berarti kan 3 min 5 kan? Ini gini kan? Iya kan? Nah. Nah, kemudian pertama dirotasikan dengan 210 derajat. Caranya sama kayak yang di sini. Berarti dia cos 210 minus ya. Ya. Minus sin 210 kayak gitu dia. Coba. Berarti dia cos 210 dengan minus sin 210 kemudian sin 210 dengan cos 210 dikali dengan x-nya 3 min 5 kan? Coba cari dulu ya. Cos 210-nya berapa gitu dan min 5 berapa? Cos. Minus. Abang-nya apa ya kan oh labang pawana ganyo dia iya Hola, nene, besok minggu, silaki na sabu kuning ejo ne. Ano mo, sada, kayu. Jani ngalah ha? Uya pino ya kira? Anu, ma. Itu kan ya. Wah, Yo.
Oh, sakit mah, mah. Atas, kok kan nih? Ada bang sakit dah. Bawa, berapa? Berapa? 2 hari ini. Berapa? Kalau wala mabalik sa gantang istabe. Udah dapat? Kos Minus 200, per 2 akar 3. kos 210 berapa? Bisa kok kamu kata siapa kamu nggak bisa matematika? Kos 210 berapa? Minus 2 per 3. Minus 2 akar 3. Kan ya? Ya, minus 2 akar 3. Hah? Kok 2 akar 3? Oh, minus 1 per 2 akar 3 kan? Iya kan? Iya. Kalau sinnya tadi kan minus juga tuh. Tapi dia setengah. Ya enggak? Kan sin 120. Itu kebalikannya. Kalau cos dari dua, iya, kan dia kebalikannya. Minus 1 per 2 ya itu. Nah, kalau sin 210 berarti dia minus setengah. Kalau ininya adalah minus setengah akar 3. Nah, kalau kita mau bagi sama-sama bagi setengah, jangan bagi setengah sih. Kita bagi sama-sama bagi setengah, sama-sama kita bagi setengah. Ini kan jadinya min akar 3 dengan 1 min 1 min akar 3 kan? Iya kan? Iya. Nah, di sini 3 dengan min 5. Dengan cara yang sama tadi. Kita kali silang dia ke dalam. Berarti min akar 3 kali 3 dengan 1 kali min 5. Itu. Jadinya dia adalah min akar 3 kali 3. Berarti adalah min 3 akar 3. Ditambah 1 kali min 5. Hasilnya adalah min berapa? Min 1 kali min 5 adalah min 5. Berarti min 5. Kemudian min 1 kali 3 min 3. Min akar 3 kali min 5 berarti tambah akar 5 akar 3. Ini hasilnya. Itu yang di awal ketika dirotasikan 210 derajat. Udah. Jadi ini baru rotasi pertama, belum yang min 30 derajat belum. Belum yang kan nanti ada di nomor 2 juga. terus kalau misalnya itu hasilnya 2 dong berarti atau? Enggak, ini baru setengah perjalanan bukan 2. Ini kan baru yang 210. Yang ini kan rumusnya yang nomor 2, rotation over the center point. Itu beda lagi. Rumusnya malahan di sini yang nomor 2 ini kan rumusnya itu adalah cos alpha. Gimana rumusnya? X aksen Y aksennya. Coba sebutin. Yang mana? Yang bawahnya cos alpha min sin alpha cos alpha kan? Iya. Terus apa lagi? Dikali dengan yang nomor 10, rumus nomor 10. Karena ada kata center point. Nih, kenapa bisa kayak gitu? Ini kata kuncinya itu center point.
Itu cara ngeliat rumusnya tuh. Baik. Udah, di sini berarti dia rumusnya X kurang A ya. X kurang A, Y kurang B, ditambah A tambah B ya. Iya. Nah, kan kayak gitu tuh. Nah, kita tahu tadi nilai X-nya adalah X-nya min 3 akar 3 kurang 5 ya. X-nya adalah min 3 akar 3 kurang 5. Y-nya tadi adalah min 3 tambah 5 akar 3. Nah, kan gitu. Udah. Iya. Kita masukin nilainya. Oh, ternyata center point-nya berapa nilainya? 1,3 center point-nya. Berarti kalau center point-nya 1,3, berarti A-nya 1, B-nya 3. Udah semua kan? X, Y, aksinya ada alfanya tadi adalah min 30 derajat. Ya enggak? Iya, 3. Min 30. Berarti tinggal masukin nilainya. Cos min 30 min sin 30 sin 30 cos 30. Nah, X kurang A berarti X-nya min 3 akar 3 kurang 5 Y kurang 1. Ini Y kurang B. Y-nya min 3 tambah 5 akar 3 dikurang 3. Udah kan? Ditambah A dengan B-nya adalah 1 dan 3. Kayak gitu. Udah. Coba cari nilai cos min 3 cos 30 berapa? Seperdua akar 3 tadi. Berapa? Seperdua akar 3. Seperdua akar 3. Seperdua akar 3. Tapi itu karena min jadinya nilainya Min seperdua akar 3. iya. Benar ya. Berarti nilainya adalah minus setengah akar 3. Kalau min sin 30 berarti min sin 30 min sin 30 berarti min sin 30 berapa ya? 30 sin seperdua. Berarti dia min seperdua. Kalau sin 30 Sin 30 seperdua kan ya tadi? iya. Berarti sin min 30 itu juga berarti min, oh berarti ini min setengah ya. Itu setengah aja, ini min setengah. Ini juga min setengah akar 3. Udah. Nah, ini sama-sama kita kali bagi setengah. Jadinya kan ini sama kayak tadi ya. Kalau kita bagi setengah, dia jadinya adalah min akar 3 1 min 1 min akar 3. Nah, sekarang min 3 akar 3 kurang 5 kurang 1. Itu kan sama dengan min 3 akar 3 dikurang 6. Min 3 dikurang 3 berarti min 6 tambah 5 akar 3.
ditambah 1 dan 3. Wah, banyak ya stepnya ya. Dan jangan kamu pusing lagi nih. Udah ya. Nah, sekarang kita coba kalikan min akar 3 dikalikan yang ini. Hasilnya ditambah dengan ini. Waduh, banyak nih kayaknya. Aku coba cari sini. Min akar 3 dikalikan ke dalam. Jadinya dia adalah 3 min 3 kali 3. Jadinya 9. 9 ditambah 6 akar 3 ditambah 1 kali min 6 berarti min 6. Min 6 tambah 5 akar 3. Nah, yang bawahnya min 1 kali ini 3 akar 3 ditambah 6. Tambah ini jadinya min 3 akar 6, berarti 6 akar 3 ditambah dikurang 15. Wadaw. 9 kurang 6 jadinya 3. Hasilnya adalah 3 tambah 11 akar 3 kali yang ini 3 akar 3 tambah 6 akar 3 jadinya 9 akar 3 dikurang 9. Nah, ini belum ditambah dengan 1 tambah 3. Berarti hasilnya itu adalah, ini hasilnya ketika ditambah 1 dengan 3. Ini kan tambahin 1 dengan 3 ya. Hasilnya itu 4 tambah 11 akar 3 dengan, kalau tambahan 3 ini berarti 9 akar 3 dikurang 6. Ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah, aku buat beda ya. Hasilnya ini sama dengan 4 tambah 11 akar 3 dengan 9 akar 3 kurang 6. Ini jawabannya. Lumayan ya. Aduh. Ini nggak bisa dilanjutin aja apa kayak pusing? Gak tahu. Saya bakal ambil kelas kakak lagi selanjutnya jadi. Oke, pasti ya. Iya. Ini kalau misalnya saya kelas selanjutnya saya harus bayar ke Neonya atau ke kakaknya aja langsung? Ntar.